Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin melanjutkan pembahasan materi kita pada hari ini yang mana berjudul tentang landasan psikolinguistik dalam keterampilan berbahasa. Nah, pertama-tama, kemampuan membaca ini ada mempunyai beberapa syarat. Yang pertama yaitu kematangan organik. Membaca itu membutuhkan kematangan organik. Kenapa? Nah, dalam indera penglihatan dan pendengaran untuk membedakan antara huruf dan suara. Jadi itu pentingnya kematangan organik tadi. Yang kedua yaitu lingkungan sosial. Nah, pada anak-anak yang berusia 4-5 tahun itu cenderung belajar membaca. Nah, lingkungan sosial ini memang sangat berpengaruh bagi anak yang berusia 4-5 tahun tadi. Karena apa? Karena anak-anak ini cenderung berusaha untuk meniru orang tuanya dalam hal membaca tadi. Yang ketiga yaitu dorongan emosional. Dengan ketajaman orang tua, beberapa orang tua mendorong anak-anak mereka untuk belajar dan membaca, dan mendorong mereka dengan persetujuan antara orang tua dan anak tadi. Lalu hadiah dengan memberikan hadiah berupa misalnya buku atau mainan dan segala macam. Nah, yang keempat ini ada persepsi motorik. Membaca membutuhkan koordinasi fungsi visual, pendengaran, dan audio. Dan ketika salah satu fungsi ini terganggu, kemampuan membaca bakal atau akan melemah. Nah, itu jadinya pentingnya persepsi motorik tadi. Yang kelima yaitu kosakata anak. Semakin banyak kosakata yang dimiliki bagi anak tersebut, semakin mudah baginya untuk membaca. Nah, yang kelima, ini ada kosakata anak. Nah, semakin banyak kosakata verbal yang dimiliki oleh anak tersebut, semakin mudah juga bagi mereka untuk membaca. Maka dari itu, kosakata ini merupakan salah satu syarat untuk membaca. Nah, yang keenam ada persepsi spasial. Studi psikologis ini menunjukkan tidak ada hubungan sama sekali antara cacat lidah dan gangguan spasial. Cacat lidah ini dapat kita temukan biasanya orang cadel. Nah, jadi orang cadel atau orang cacat lidah ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan gangguan spasial tadi. Selain itu, terdapat hubungan antara keterlambatan perkembangan fisik dan persepsi spasial, sehingga membaca mengasumsikannya adanya tempat di mana huruf dan kata mengikuti satu baris, dan jika garis berakhir, pandangan berpindah ke baris lain mengikuti jarak tertentu. Jadi, persepsi spasial ini anak itu kurang fokus dalam membaca. Yang ketujuh, ada perkembangan mental. Nah, perkembangan mental ini biasanya pada usia 6 tahun anak diharuskan untuk sudah bisa membaca. Maka dari itu usia 6 tahun ini merupakan usia memasuki tahap pertama dalam pendidikan. Membaca ini juga ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu membaca dengan diam, yang kedua membaca dengan lantang, dan yang ketiga adalah membaca dengan audio. Adapun membaca dengan diam ini adalah membaca tanpa suara atau menggerakkan bibirnya saja, bisa kita sebut dengan membaca dalam hati. Nah, dapat kita pahami juga bahwa membaca dalam diam ini atau membaca dalam hati ada jenis bacaan yang paling umum dilakukan oleh manusia dan kinerjanya ini sangat cepat. Nah, yang kedua adalah membaca dengan lantang. Membaca dengan lantang ini berarti proses di mana simbol-simbol tertulis dan lainnya diterjemahkan ke dalam kata-kata yang diucapkan dan suara yang dapat didengar. Adapun membaca dengan suara keras ini menempati urutan kedua setelah membaca dalam diam bagi kehidupan manusia. Dan yang ketiga adalah membaca dengan audio. Disinilah orang menerima makna dan gagasan yang cukup dibalik apa yang dia dengar dari kata-kata dan ungkapan yang diucapkan oleh pembaca. Biasanya membaca dengan audio ini tidak hanya mendengar tapi juga dengan menyimak. Nah, yang selanjutnya adalah mekanisme membaca. Adapun beberapa pengaruh yang mempengaruhi dalam mekanisme membaca ini adalah yang pertama, gerakan mata dalam membaca. Gerakan mata dalam membaca ini juga terbagi menjadi beberapa macam, yaitu gerakan maju dan jeda. Untuk gerakan maju, ini adalah dari tempat terakhir kali penglihatan berakhir ke tempat dia berdiri lagi. Maksudnya seperti ini. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kita membaca dari kiri ke kanan. Untuk yang bahasa Arab, dari kanan ke kiri. Nah, itu yang dimaksud dari tempat terakhir kali penglihatan berakhir ke tempat dia berdiri lagi. Untuk yang kedua yaitu jeda. Pembaca sekilas berdiri untuk momen yang memanjang atau memperpendek menurut sistem tertentu yang bervariasi menurut usia, tingkat budaya, bahasa, jenis bacaan, lantang atau diam.
Jadi misalnya jenis bacaan ada tanda koma atau titik, dia itu harus jeda terlebih dahulu, mungkin seperti itu. Yang kedua yaitu ada pengaruh mekanisme baca, itu persepsi visual. Nah, persepsi visual ini juga ada terbagi dalam dua cara, yaitu mata menyadari bentuk umum dan fitur utama kata, seperti huruf beraksen, huruf runtuh, atau memanjang. Yang kedua yaitu persepsi yang diperjelas secara rinci, karena penglihatan parsial memeriksa dan mengenali kata setelah menganalisnya menjadi elemen-elemennya. Misalnya dalam membaca, kita membaca pohon, P-O-P-H-O-N, pohon. Nah, otomatis otak kita langsung menganalisis elemen yang kita baca itu, langsung terbesit di otak kita itu gambar pohon, mungkin seperti itu. Nah, yang ketiga, pengaruhnya ada kecepatan dalam membaca. Manusia modern perlu membaca sebanyak-banyaknya, misalnya seperti membaca buku, jurnal, majalah, surat kabar, cerita, mempelajari arsip, laporan, serta membaca buku-buku ilmiah dan lain-lain. Nah, dengan kecepatan membaca ini, proses transformasi informasi dan pemahaman dapat berjalan secara optimal untuk mencapai tujuan membaca itu sendiri. Nah, kegiatan membaca ini pada dasarnya harus didukung oleh aspek kecepatan. Kecepatan ini menjadi diperlukan untuk efisiensi waktu dalam memahami suatu teks bacaan. Selanjutnya adalah membaca melalui penglihatan. Isi umumnya tidak berbeda dibandingkan dengan proses penglihatan lainnya dalam membaca. Misalnya, kita lagi melihat bayangan pohon. Otomatis saat kita melihatnya, otak langsung mencerna, itu gambar apa? Oh, ini gambar bayangan pohon. Jadi seperti itu. Demikian juga gambar simbol. Nah, otak itu langsung mencerna untuk memoderasi dan menerjemah dengan merangsang berbagai makna. Apa gambar simbol yang kita lihat tadi? Misalnya simbol aturan belok kanan dan kiri. Nah, mungkin seperti itu. Jadi otak itu mencerna apa yang kita lihat. Nah, dapat kita temukan juga saat membaca itu ada terjadi beberapa kesalahan. Nah, di antara kesalahan ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang paling penting nih, alasan tersebut itu diantaranya yang pertama adalah keketatan antar garis. Ini maksudnya mungkin saat kita membaca, tulisan yang kita baca itu mungkin terlalu dekat, jadi itu agak sulit untuk dibaca. Yang kedua itu panjang garis dan perpanjangnya di area yang luas. Maksudnya mungkin saat kita membaca, kita ada menemukan kata yang panjang, misalnya mendeskripsikan, itu agak sulit untuk dibaca. Yang ketiga itu kurangnya pengalaman dalam membaca dan melatihnya. Nah, maka dari itu dari kita usia anak-anak itu sudah dilatih untuk membaca. Nah, yang terakhir yaitu ketegangan mata atau kelelahan pembaca. Jadi kita saat membaca itu santai saja. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.